Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama emak setelah sekian lama emak nggak muncul. Kali ini emak baru aja nyampe rumah, masih pakai baju batik. Gak apa-apa ya, tapi di sini emak mau share hasil dari pemeriksaan bebas narkoba. Nah, oke. Emak mau jemblengin hasil pemeriksaan laboratorium dari urin. Nah, di sini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 macam narkoba atau drugs test. Jadi itu mulai dari kanabinoid, metamfetamin, amfetamin, opiat, dan terakhir benzodiazepin. Nah, ini nih tiba-tiba mau itu positif narkoba di benzodiazepin. Bayangin, kaget banget waktu dinyatakan positif benzodiazepin. Nanti lalahnya, kebetulannya tuh emak tuh lupa habis konsumsi apa, karena kan udah sering banget minum obat. Terus emak inget-inget nih, emak terakhir konsumsi ini. Terus kayak lansoprazol, omeprazol, kayak ondansetron, lansoprazol nih. Ini sama ini fungsinya sama. Ini omeprazol dan lansoprazol itu buat lambung. Karena biasanya kalau emak nyeri kepala, dia itu berakibat sama mual, muntah, gak bisa makan. Jadi hasrat makannya memang mau makan, tapi keluar lagi. Jadi diisi lagi, keluar lagi, diisi lagi, keluar lagi, kan capek. Jadi harus didampingi sama ondan dan lanso gitu. Kadang-kadang ada ranitidin juga. Jadi emak tuh nggak tahu ya sebenarnya fungsinya masing-masing itu detailnya bagaimana, tapi memang dokter menyarankan misal ini dulu ya Bu, setengah jam sebelum makan pasti emak minum dulu, karena emak tuh ngejaga kesehatan banget karena sering sakit. Terus emak bilang dong sama dokternya kalau terakhir konsumsinya itu obatnya warna hijau gitu, obat nyeri kepala gitu kan. Terus namanya analgesik bukan? Kayaknya iya deh dok gitu kan. Akhirnya emak dapet yang itu tadi, surat keterangan yang menyatakan bahwa emak itu positif itu, dan diminta ke dokter yang memberikan resep buat nyeri kepala ini. Jadi karena dia itu ada fungsi relaksannya gitu ke otot. Jadi mungkin narkoboynya itu fungsinya untuk merelaksasi itu ya. Dan waktu datang ke dokter yang memberikan itu kan emak terakhir ke situ tuh akhir bulan kemarin. Jadi udah hampir sebulan. Tetapi kenapa emak masih pakai? Karena memang bagaimana ketika nyeri kepala datang, obat-obat seperti ini tuh emak tuh butuh banget. Salah satunya ini, si tramadol ini. Kalau tramadol ini termasuk generik ya, tetapi dia juga tetap harus dengan resep dokter. Cuman kalau emak pakai tramadol ini, gue langsung muntah-muntah, mual, muntah, ganti sama sekali. Akhirnya nggak cocok. Jadi emak pakai obat yang lain. Nah, emak tuh pernah konsumsi obat nyeri itu apa aja sih? Nah ya, emak tuh sampai banyak banget. Yang sisa-sisa aja ini Ericaf. Ini Mevinal, warna pink. Terus ini KTC. Dan emak tuh nyetok ini bukan karena untuk dikit-dikit mau minum obat, enggak. Karena kan masa iya sih langsung dibuang saat itu juga. Masih siapa tahu 1-2 hari butuh. Ini ondan yang bungkusnya lain. Itu buat lambung, ini juga ondan. Sebentar. Ini lansoprazol. Terus mana lagi ya? Pokoknya banyak sih emak tuh, kayak Cataflam gitu juga pakai. Saking banyaknya obat-obat yang pernah emak cobain seperti itu. Terus akhirnya dari rumah sakit yang
memberikan obat-obatan nyeri itu memberikan surat keterangan bahwasannya emak itu diberi obat analsik yang mengandung bla 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 karena diagnosanya sefalgia, ya gampangnya pokoknya nyeri kepala gitu ya. Terus dengan cara minum bila perlu. Jadi meskipun emak nggak ke rumah sakit, emak bisa minum obat ini di rumah gitu, karena ini yang ngasih tuh dokter. Alhasil dikeluarkanlah ini surat keterangan bebas nafsa. Jadi pemakaian dan penyalahgunaan itu beda ya teman-teman. Mungkin memang di obat emak itu ditemukan jenis narkoboy itu, tetapi itu tidak disalahgunakan, digunakan dengan tepat seperti itu, dan itu diperbolehkan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lagi mau cek bebas narkoba, emak saranin banget kan cek bebas narkoba itu pertamanya itu pakai urin kan. Usahain banget 2 kali 24 jam jangan minum obat nyeri apapun yang sekiranya akan terdeteksi gitu. Jadi meskipun kadang kita emang nggak tahu ya obat apa aja yang bisa terdeteksi, tapi emak saranin sih ketika sehat aja gitu loh kalian kalau mau cek bebas narkoba. Terus juga mungkin banyakin minum air putih, jadi supaya pergantian cairan di dalam tubuh kita tuh lebih cepat gitu, mungkin jadi kita lebih banyak pipisnya kayak gitu kan. Jadi biar nggak capek-capek kayak emak mau cari surat bebas narkoba aja harus muter sana sini dari rumah sakit yang di sana, terus harus ke rumah sakit yang memberikan obatnya, kemudian datang lagi ke rumah sakit yang tadi emak periksa dan ditemukan ada kandungan narkoboy itu. Jadi kata dokter sarannya next tanya dulu, ini ada kandungan ini enggak? Semisal ada, bisa nggak cari yang lain seperti itu. Jadi ada solusi-solusi yang dokter berikan juga ya. Jadi jangan salah, jangan pernah khawatir ketika kalian emang bukan pemakai, bukan pengguna, nggak perlu khawatir, tetap tenang. Meskipun waktu itu emang nggak tenang ya, deg-degan juga dinyatakan positif narkoboy. Tapi ini pokoknya buat pengalaman semuanya. Jadi jangan sampai kalian juga ngalamin hal seperti emak. Terima kasih sudah menonton video sharing emak tentang kandungan narkoba atau apa namanya tadi ya? Atau benzodiazepin. Nah, jadi karena setiap obat yang kita konsumsi kan kadang kita nggak ngeh ya kandungannya apa. Itu aja. Jadi bisalah kita tanya-tanya dulu ke dokter. Makasih, sehat selalu, jangan sampai sakit, berlimpah kebahagiaan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.